Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersukacita sekali hari ini kita sama-sama beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Biarlah tayangan ini bukan menjadi tontonan semata-mata, tapi setiap kita pribadi lepas pribadi, dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang bertata di tengah-tengah kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir Tuhan Yesus. Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau yang menjamah setiap kami, menjamah setiap hati Tuhan. Biar Tuhan Yesus hati kami dipulihkan, hati kami dilepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kini saatnya
yang besar dan berkuasa, Kau memberikanku pengharapan saat semuanya hilang. Tak pernah Kau terlambat menolong dan menopangku. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Tiada yang seperti-Mu, yang besar dan berkuasa. Kau memberikanku pengharapan saat semuanya hilang. Kau terlambat menolong dan menopangku. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Tiada yang seperti-Mu, yang besar dan berkuasa. Kau memberikanku pengharapan saat semuanya hilang. Tak pernah Kau terlambat menolong dan menopangku. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan, jemaat pemulihan yang kami kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan selalu menolong kita, memimpin kita, menyertai kita, memberikan kita kemenangan yang kilang gemilang. Makanya kita harus berjuang menghadapi dunia ini. Tanpa perjuangan pasti kita kalah. Dengan berjuang bersama dengan Roh Kudus kita beroleh kemenangan yang kilang gemilang. Maka jemaat Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada kita mengenai perjuangan hidup tentu untuk masuk surga. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karunia-Mu akan kami seluruh jemaat-Mu untuk beribadah kepadamu saat ini. Kami mohon padamu Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semua yang Kau pimpin mengikuti kebaktian ini, supaya Roh Kudus memimpin kami semua masukkan ke seluruh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ajarkan kami firman-Mu. Roh Kudus ingatkan kami firman-Mu. Roh Kudus berikan kami kehausan untuk firman-Mu. Dan kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, urapi juga hamba-Mu yang Kau memakai sebagai alat-Mu. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, tidak terbatas. Sehingga Roh Kudus maka dia melayani dan penuh kuasa Elia. Hulah nama katakan tanah nama-nama. Yang malafakan tentang nama-nama. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Kami semua mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, judul daripada khotbah kita ini adalah perjuangan hidup. Tentu berjuang untuk masuk surga. Untuk masuk ke surga itu kita harus berjuang. Ya, suatu ketika ada orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikit saja kah orang masuk dalam surga? Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk dalam surga. Banyak orang akan berusaha masuk ke surga tapi tidak dapat. Tuhan Yesus suruh kita berjuang untuk masuk surga. Banyak orang mau masuk surga tapi mereka tidak dapat. Jalan ke surga itu sempit sekali. Hanya sedikit orang masuk surga. Hanya orang yang mau berjuang itu yang masuk surga, karena jalannya sempit. Kalau jalan ke neraka itu lebar dan luas, berbondong-bondong orang masuk melalui jalan lebar luas. Karena maunya bebas melakukan dosa-dosa, hidup dalam kedagingan terus. Ada yang mengatakan, iya kami kan sudah Kristen, sudah percaya Yesus, pasti kami masuk surga. Siapa bilang? Lihat Yudas Iskariot, Rasul Tuhan Yesus. Tapi satu-satunya Rasul masuk neraka adalah Yudas. Tuhan Yesus bilang kepada Yudas, iblis, anak kebinasaan, lebih baik tidak dilahirkan. Tuh. Kenapa? Yudas lebih mencintai uang daripada Tuhan Yesus. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan uang. Makanya Yudas tidak masuk surga. Kita harus berjuang, tidak boleh kita kalah oleh uang, tidak boleh kalah oleh harta, tidak boleh kalah oleh hal-hal dunia ini. Kita harus berjuang. Mari kita membaca Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat 23 sampai dengan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Banyak orang mau masuk surga. Ada yang menyembah patung, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah matahari, menyembah apapun untuk masuk surga, tapi tidak dapat. Kita harus berjuang melalui Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa masuk ke surga rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi cara supaya kita bisa masuk surga harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak otomatis begitu. Kita berjuang sebagai orang Kristen yang percaya terima Yesus. Kita berjuang mengalahkan dunia, mengalahkan semua hawa nafsu dan dosa kita. Kita kalahkan itu supaya Roh Kudus menolong kita masuk ke dalam surga. Yesus bilang banyak orang mau berusaha masuk tapi tidak dapat. Makanya untuk bisa berjuang itu kita harus benar-benar mengenal Yesus. Kita harus mengenal Yesus. Paulus katakan dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi 3:10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus katakan,
untuk bisa masuk surga seperti Tuhan Yesus, kita harus apa? Mengenal 3 hal. Paulus bilang, yang kukehendaki nomor 1 mengenal Yesus. Kita harus mengenal Yesus karena Yesus adalah satu-satunya jalan masuk surga. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya kita harus mengenal Yesus. Itu nomor 1. Yang kedua apa? Mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Jadi kita harus mengenal Roh Kudus. Yang ketiga, mengenal persekutuan dan penderitaan Kristus. Artinya kita rela menderita karena nama Yesus Kristus. Nggak boleh kalah. 3 hal ini yang Paulus katakan. Yang kuhendakilah 1, mengenal Yesus. Kedua, mengenal Roh Kudus, kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, mengenal persekutuan dan penderitaan Kristus. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus katakan, bukan berarti saya sudah dapat itu. Tapi Paulus bilang, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Tuh, jadi ada usaha berjuang untuk menangkap masuk ke dalam kerajaan surga itu. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus bilang, bukan berarti aku sudah dapat masuk surga, tapi aku mengejarnya, berarti berjuang, berlomba, dan perlombaan yang diwajibkan untuk mencapai panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Lalu Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku melupakan apa yang mengarahkan diri ke depan. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita harus melupakan masa lalu kita. Kita harus melupakan masa lalu kita. Kita lupakan itu. Lalu kita memandang kepada Tuhan Yesus. Memandang ke depan. Kita berlomba dalam perlombaan diwajibkan. Mata kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berjuang, ya, berlomba untuk memperoleh hadiah, yaitu pahala mahkota dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang Paulus katakan. Makanya untuk masuk dalam surga, untuk selamat, harus berjuang. Di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah jalan dan luas jalan menuju ke neraka, dan banyak orang berbondong-bondong orang masuk ke neraka. Karena mereka mau apa? Maunya mau enak, mau bebas, tidak boleh diatur. Yang penting aku sudah percaya Yesus, aku bebas. Lalu mereka lakukan dosa. Yesus bilang, masuk melalui pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus katakan, sempit jalan, sesak jalan masuk ke surga. Hanya sedikit orang masuk surga. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Yang punya surga kan Tuhan Yesus. Ya, kalau orang bilang, oh masuk surga itu gampang, yang penting percaya Yesus masuk surga. Enggak. Cara untuk masuk surga itu memang harus melalui pintu gerbang, itu Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu kita harus berjuang dengan kekuatan Roh Kudus, berjuang menghadapi dosa, berjuang menghadapi kedagingan, berjuang menghadapi iblis dan tantangan macam itu. Kita harus berjuang supaya kita bisa masuk surga. Hanya sedikit orang yang masuk surga, ini kata Tuhan Yesus. Bahkan kita rela menderita untuk masuk surga, itu banyak penderitaan. Kalau kita mau masuk surga, kita tidak mau menderita karena nama Yesus, nggak mungkin. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul 4. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Paulus katakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Artinya kita rela menderita karena nama Yesus, tidak boleh kompromi dengan dosa. Rela menderita karena nama Yesus Kristus. Nah, ini dia jemaat Tuhan, saya mohon kepada kalian supaya kita itu sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan, supaya kita berjuang. Hidup kita dulu ini berjuang. Seperti katakan dalam Roma 8 ayat 17 dan 18.
Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan yang kita alami di dunia ini kecil sekali dibandingkan dengan kemuliaan yang kita alami di surga nanti. Maka jemaat Tuhan, jangan takut menderita karena nama Yesus, ya. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Seperti Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bejana tanah liat adalah tubuh kita. Harta berarti Roh Kudus, ya. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya apa? Roh Kudus yang ada dalam tubuh kami, bejana tanah liat ini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Supaya kekuatan yang kami lakukan itu bukan kekuatan kami, itu kekuatan Roh Kudus. Jadi kekuatan Roh Kudus yang mengurapi kami memenuhi tubuh ini. Itu Roh Kudus membuat kami jadi saksi Kristus, berjuang jadi saksi Kristus. Hanya Roh Kudus berikan kita kekuatan supaya kita mampu menghadapi semua tantangan ini. Ayat yang ke-16, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Paulus katakan begini, sekalipun manusia lahirnya kami ini semakin lama semakin merosot, semakin lama semakin tua, semakin lama semakin tidak kuat, tapi tidak jadi masalah. Yang penting manusia batinnya kami, roh kami terus dibaharui dari sehari ke hari. Tuh. Jadi yang penting itu bukan tubuh kita semakin lemah, semakin tua, semakin tidak mampu. Yang penting roh kita ini harus dibaharui terus hari dari sehari ke hari. Hanya yang bisa membaharui kita hanya Roh Kudus dan firman Tuhan. Ayat 17. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuh. Jadi penderitaan yang kita alami di dunia ini itu penderitaan yang kecil sekali dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan dapat nanti di surga. Itu jauh lebih besar dari semua penderitaan kita. Maka ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan adalah tubuh kita yang cantik, yang ganteng, yang bagus. Kami tidak perhatikan itu. Kami perhatikan manusia batinnya kami, yaitu roh kami. Itu yang kami perhatikan. Manusia batinnya kami, roh kami, yang terus harus dibaharui oleh Roh Kudus, dibaharui firman Tuhan. Ya, itu yang penting bagi kami. Ya, kami tidak perhatikan yang kelihatan dari luar, jasmani. Kami perhatikan justru yang di dalam yang tidak kelihatan. Manusia batinnya kami. Ya, itu roh kita. Itu yang kita perhatikan. Di inner life, manusia kita yang paling dalam, di inner life, manusia yang paling dalam, itu roh kita. Itu harus dikasih makan dengan firman Tuhan. Terus diurapi dengan Roh Kudus. Itu yang terus semakin kuat, semakin bertambah-tambah. Walaupun tubuh kita semakin lemah, semakin tidak kuat, semakin tua, semakin tidak mampu, itu tidak jadi masalah. Yang penting roh kita semakin dibaharui, semakin kuatkan. Ya, untuk apa? Untuk jadi saksi Kristus, untuk melayani dan meladang Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon kepada jemaat Tuhan, perhatikan ini. Untuk masuk ke surga itu jalannya sempit sekali, sempit sekali. Kita harus berjuang untuk masuk surga. Makanya orang yang bertanya pada Tuhan, Tuhan sedikit sajakah orang yang selamat masuk surga? Tuhan bilang apa? Berjuanglah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita sebenarnya menyembah Yesus Kristus. Itu nomor satu, itu pintu gerbang untuk masuk surga. Ya. Yang kedua, sesudah kita melalui Tuhan Yesus sebagai pintu gerbang, kita harus berjuang. Tuhan bilang, kamu harus berjuang dengan iman, pengharapan, kasih. Kamu harus berjuang, kamu harus mengalahkan kedaginganmu, mengalahkan semua hawa nafsu dunia.
Kamu kalahkan itu. Dengan kekuatan Roh Kudus, kamu harus kalahkan itu. Supaya kita beroleh kemenangan yang gilang-gemilang. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, jangan jadi orang Kristen yang pasif. Jadilah orang Kristen yang aktif, yang bangkit, ya, supaya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi saksi Kristus. Supaya kita beroleh kemenangan yang gilang-gemilang. Tolong perhatikan nih jemaat Tuhan. Mari kita jadi benar-benar jadi laskar Kristus yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita penuh firman, penuh Roh Kudus. Kita berjalan sesuai dengan firman, dengan kekuatan Roh Kudus. Kita selalu berpegang pada firman, berjalan sesuai dengan firman, melakukan semua sesuai dengan firman, walaupun kita menghadapi tantangan atau penderitaan. Tidak jadi masalah, supaya kita dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus. Kalau kita mau menderita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, jangan takut menderita karena nama Yesus. Jangan takut menderita karena firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus mengasihi Yesus lebih dari semua yang ada di dunia ini. Harus mengasihi Yesus lebih dari semua di dunia ini. Hanya itu saja. Supaya kita menghadapi dunia ini dengan penuh sukacita. Kita harus jadi laskar Kristus yang gagah perkasa. Seperti lagu ini, kita nyanyikan bersama. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau menang. Kristuslah penghancur, jangan menyerah. Masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristus maju, maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau menang. Iring salib Yesus, pasti kau menang. Kita bersama dengan Yesus pasti menang. Bersama Yesus pasti kita menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Supaya kita berjuang untuk hidup. Selama hidup kita sebagai orang Kristen harus berjuang. Menghadapi dosa, menghadapi kedagingan. Menghadapi semua tantangan dunia ini. Kita harus berjuang supaya kita beroleh kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami jemaat-Mu, supaya kami berjuang dalam hidup kami ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kami berjuang mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, setan, roh jahat, mengalahkan akan dunia ini. Kami berjuang dengan kekuatan Roh Kudus. Kami selalu berpegang firman Tuhan, taat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, supaya kami beroleh kemenangan yang gilang-gemilang. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami benar memandang pada Kristus, berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Dengan mata kami tertuju pada Kristus. Kami melupakan semua masalah di belakang kami. Kami melupakan semua masalah di belakang kami. Kami mengerahkan mata kami ke depan kepada Yesus, dan kami berlomba, berlari untuk mencapai panggilan surgawi dalam Kristus, memperoleh pahala di surga. Itu yang Tuhan mau kami lakukan. Tolong kami Roh Kudus. Kami mohon, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu ini dalam luar hati kami semuanya. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga, dan kuat kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu ini sekarang sampai Tuhan datang di awal mengangkat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon, dan kami bersyukur. Kami butuh urapan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah kekuatan kami. Roh Kudus yang ada dalam kami adalah harta yang terpendam, yang luar biasa, yang berikan kami kekuatan, tenaga untuk sanggup menjadi saksi Kristus, untuk sanggup untuk memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita minta urapan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang adalah harta yang luar biasa dahsyat, memberikan kita kekuatan, tenaga, power untuk memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang. Allah pamalama katakan tanamah. Angkat kedua tanganmu ke atas. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan memenuhi kita selalu dengan Roh Kudus. Karena Tuhan bilang, hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh Kudus,
Kita mau supaya kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh Kudus. Oh Yesus, kami Tuhan, tolong kami supaya kami penuh Roh Kudus. Kami minta padamu Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus kepada kami, kepada keluarga kami. Urapi kami dengan Roh Kudus yang terbesar, tidak terbatas. Roh Kudus, Engkau bebaskan kami, lepaskan kami, berikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Roh Kudus, berikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus, ubah kami semua jadi manusia yang lain, berhasil dalam hidup kami, jadi saksi Kristus. Kami haus. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami Roh Kudus, supaya kami dipulihkan Roh Kudus, sehingga kami layak dapat-Mu. Inna pamalama kata kentara damanwa, Hosanna, 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 Hosanna. Inna menemanwa, urapan malabekan tarma. Jemaat Tuhan, terima urapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hosanna. Inna pamalama katakan nama urapan malabekan toria sama nama. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Lina nama pamalama katakan nama reba malabekan pamalamakan ta huriman nama pamalama katakan ta. Haleluya. Hosanna, 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 Hosanna. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya. Lima pamalamakan ta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengurapi kami. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami semua nanti berpisah. Kami penuh dengan berkat Tuhan Yesus. Angkat tetap kedua tanganmu ke atas. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memulihkan kita menjadi manusia lain, memberikan kita karunia-karunia Roh dan kuasa untuk jadi saksi Kristus. Berjuang sekarang sampai Tuhan datang di orang mengangkat kami semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, amin. Shalom Alehim. Tuhan berkati jemaat Tuhan.